Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kami yang kami banggakan dan kami cintai, selalu rajin beribadah dan jaga kesehatan dan rajin belajar di rumah. Baiklah anak-anak kami kelas 6 pondok, ya putra dan putri, kita sekarang belajar tafsir. Kitab Tafsir Ibnu Katsir halaman 359. Pada pertemuan yang kelima, kita mulai dari fataqabbalaha bagian bawah ada ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha, maka menerima akannya Maryam, Rabbuha, oleh Tuhannya Maryam, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, bagus. Wa ambataha, dan menumbuhkan Allah, atau dia tumbuh, ya, ha akannya nabatan haksana, ya, tumbuh yang baik. Dalam arti ini hidupnya, perkembangannya, berkembang dia perkembangan yang baik. Wa kaffalaha, dan mengasuh, ya, atau bertanggung jawab akannya oleh Nabi Zakaria. Kullama dakhala, setiap kali masuk, alaiha, atasnya Maryam, Zakaria, oleh Nabi Zakaria, al-mihrab, akan mihrab, wajada, mendapati ia Nabi Zakaria, indaha, di sisinya, di dekatnya, rizqan, akan rizki. Qala, berkata ya Zakaria, ya Maryamu, wahai Maryam, anna laki haza, bagaimana bagimu ini? Kalau bahasa ringkas kitanya, dari mana kamu dapat ini? Anna laki haza, bagaimana bagimu ini? Kok bisa ada ini? Qalat, berkata ianya Maryam, menjawab ia Maryam, huwa, dianya rizki, min indillah, dari sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarzuqu, benar-benar memberi rezeki, mayyasha, akan orang atau siapa yang ia inginkan, ia kehendaki, bighairi hisab, dengan tanpa hisab, dengan tanpa perhitungan. Yukhbiru Rabbuna, mengkhabarkan oleh Tuhan kita, annahu, sesungguhnya Tuhan, taqabbalaha, menerima ia akannya Maryam, min ummiha, dari ibunya Maryam, nazirotan, yang bernazar, ya, sebagai nazar, ya. Wa annahu, dan sungguhnya Allah, ambataha, ya, menjadikan perkembangan Maryam. Kalau di sini ambata, menumbuhkan akannya, pemahamannya perkembangannya, nabatan hasanan, tumbuh yang baik. Arti ja'ala, maksudnya menjadikan Allah akannya Maryam syaklan, ya, bentuk, malihan, yang indah, yang cantik, manzoran, ya, yang bagus ditengok, bahijan, yang juga indah, nah, menarik. Kita ulang balik, syaklan, bentuk, malihan yang cantik, manzoran, pemandangan atau bentuk juga, bahijan, yang indah. Wa yassaralaha, dan memudahkan Allah baginya Maryam, asbabal qabul, sebab-sebab diterima, ya. Wa qarranaha, dan menyertakan Allah akannya Maryam bis solihin, dengan orang-orang solih mereka, min ibadih, dari hamba-hambanya Allah. Tata'allamu minhumul ilma, mempelajari ia Maryam dari mereka akan ilmu, wal khaira, dan kebaikan, wad dina, dan agama. Fali haza, maka karena ini, berkata qala, berkata ia Allah, wa kaffalaha Zakaria, dan mengasuh akannya, mendidik akannya oleh Zakaria, dengan bitasdidil fa, dengan tasdid fa, wa nasbi Zakaria, dan menasabkan Zakaria, alal maf'uliyah, atas maf'ul, ay ja'alahu. Jadi kalau tasdid, memberi tanggung jawab, menjadikan hak asuh Allah akannya Maryam, akan Zakaria, kalau dia sebagai maf'ul bih. Ay ja'alahu kafilan, menjadikan Allah akannya Zakaria kafilan, orang yang mengasuh baginya Maryam. Qala Ibnu Isa, berkata oleh Ibnu Isa, wa ma zalika,
Dan tidaklah demikian, illa kecuali annaha, sesungguhnya Maryam kanat yatimatan, adalah beliau yatimah, anak yatim. Wa zakara ghairuhu, menyebutkan oleh selainnya Ibnu Ishaq, anna bani Israila, sesungguhnya Bani Israel waktu itu asobathum, sampai menimpa kepada mereka sanatu jadbin, tahun kemarau. Fakafala Zakaria Maryam, maka mengasuh oleh Zakaria akan Maryam, lizalika, karena demikian. Wala munafata bainal qaulain, dan tidak ada bernafian, kontradiksi antara dua kata. Wallahu a'lam. Wa inna ma qaddarallahu kauna Zakaria kafalaha, hanya sungguhnya mentakdirkan oleh Allah akan keadaan Zakaria, kafalaha, ya, mengasuh ia akannya Maryam, li sa'adatiha, untuk kebahagiaannya Maryam, li taktabisa, supaya memetik, mengambil ianya Maryam, minhu, dari Zakaria, ilman jaman, ilmu yang banyak, nafian, yang bermanfaat, wa amalan solihan, dan amal yang solih. Wali annahu, dan karena sungguhnya Zakaria kana zauja khalatiha, adalah dia Zakaria adalah suami dari bibinya Maryam, ya, saudara ibunya. Atas barang Zakarahu Ibnu Ishaq, menyebutkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Wakila, dan dikatakan ada pendapat lain, zauju ukhtiha, Nabi Zakaria itu adalah suami ukhtiha, saudara perempuannya Maryam. Kama waroda, seperti barang yang datang pada hadis sahih, faiza, tiba-tiba, faizan, maka tiba-tiba ia Nabi Muhammad bi Yahya wa Isa, bertemu ketika Mi'raj, dengan Yahya dan Isa. Wa huma banal khala, dan keduanya adalah dua orang anak khala, ya, yaitunya saling ibu mereka beradik kakak. Jadi dua anak khala. Wa qad yutlaku, dan diitlakkan atas barang yang menyebutkan akannya oleh Ibnu Ishaq, akan demikian juga tawassuan, meluaskan, ya. Fa'ala haza, maka atas ini, kanat, adalah ianya itu Maryam, fi hadonati kholatiha, pada asuhan kholanya itu, kholanya Maryam. Waqad sabata, dan sungguh tetap di dalam hadis sahih, anna Rasulullah SAW, sungguh Rasulullah SAW qada, ya, mengqada, memastikan Nabi pada Imarah binti Hamzah, antakuna, bahwa adalah dia menghukum, ya, menghukum Nabi tentang Imarah, nama seseorang anak perempuan Hamzah, antakuna, bahwa adalah dia pada asuhan kholatiha, kholannya, yaitunya Imro'ah, istri Ja'far bin Abi Thalib. Waqala, dan berkata Nabi, al-kholatu, khola, bibi, bimanzilatil ummi, sama posisinya dengan ibu. Summa akhbar wa ta'ala, mengkhabarkan Allah Ta'ala, an siyadatiha, daripada kepemimpinannya, ya, Maryam, wa jaladatiha, dan keberaniannya Maryam, fi ma'alli ibadatiha, pada tempat ibadahnya Maryam, maka berkata ia Allah. Demikianlah terjemah dan baca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak kami kelas 6, pelajaran tafsir Mukatsir. Kita jelaskan lagi dalam ayat ini, dalam pelajaran kali ini, fataqabbaluha rabbuha biqabulin hasan. Ini dijelaskan, diterangkan bahwasanya ibu Maryam khawatir kemarin. Dia anaknya dinazarkan untuk Masjidil Aqsa atau Baitul Muqaddas. Ya, cuman anaknya perempuan. Khawatir, gimana nazar saya? Rupanya disambung dengan ayat ini, Allah terima. Walaupun perempuan, tetap jadi nazar. Wa ambataha nabatan hasana, Allah tumbuhkan dia tumbuh yang baik. Dalam arti, biasanya an-anbata ini dalam bahasa Arab digunakan untuk pohon, tapi sekarang digunakan untuk manusia. Ini namanya majaz. Maksudnya kalau bahasa kitanya, berkembang fisiknya, jasmani dan rohaninya, nabatan hasanah, perkembangan yang baik.
Dan Allah berikan tanggung jawab asuh kepada Nabi Zakaria, walaupun nanti ada proses yang panjang. Ya, ada prosesnya di mana Nabi Zakaria mendapatkan Maryam jadi pengasuhnya. Yang menarik di sini dalam ayat, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, ya, mihrabnya bukan seperti mihrab kita, yaitunya ada tempat khusus kamar kayak di lantai 2. Wajada indaha, mendapati ya di dekat Maryam ada rezeki, ada makanan. Ya, Nabi Zakaria heran karena Nabi Zakaria tidak pernah mengantar, tapi tiba-tiba ada makanan, rezeki. Qala, berkata Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki haza. Hai Maryam, dari mana kamu dapatkan ini? Bahasa kita. Qalat, menjawab Maryam, ini rezeki dari Allah. Allah bisa memberi rezeki siapa yang ia inginkan tanpa perlu perhitungan hisab. Hisab di sini maksudnya begini. Kalau seorang orang tua antum bekerja di rumah, biasanya dia dapat 100.000 sehari. Besok 100.000 juga kemungkinan kerja yang sama. Nah, itu ada hisab, ada perhitungan, ada kali-kalinya. Bisa ditebak. Nah, cuma ini enggak, dia tak ngapa-ngapa. Dia duduk dengan tenang saja, dia di kamarnya. Tetapi datang rezeki tanpa diduga-duga. Ini rezeki daripada Allah. Ayat di atas ditafsirkan oleh ulama, nazarnya diterima, lalu Allah jadikan fisiknya baik, cantik, menarik, dan Allah memudahkan bagaimana dia diterima di masjid Baitul Muqaddas tadi, atau Masjid Al-Aqsa, dan Allah sertakan dia dengan orang soleh. Maksudnya tinggal bersama orang soleh. Ya, dekat orang soleh itu tentu ibadahnya kita nampak, ilmunya kan kita dapat. Ini manfaat dekat orang soleh daripada hamba-hambanya Allah. Apa kelebihannya? Maryam belajar ilmu dari orang soleh, yaitunya Nabi Zakaria, belajar kebaikan, belajar masalah agama, sebagaimana dinyatakan Allah, wa kaffalaha Zakaria. Dia Allah jadikan hak asuh itu kepada Nabi Zakaria. Ulama Ibnu Ishaq mengatakan, kenapa dia sampai diasuh oleh Zakaria? Di antaranya ada pendapat karena dia anak yatimah, perempuan yang yatim, ayah meninggal. Jadi anak-anak kami, ayah meninggal, yatim bukan suatu hal yang menghambat untuk sebuah kesuksesan baik dunia apalagi di akhirat. Tapi ada pendapat lain menyatakan bahwa Bani Israel pada waktu itu datang musim penceklik, kemarau panjang, susah hidup. Maka dia tinggal dengan ibunya, tentu susah pula hidup ibunya. Maka Nabi Zakaria lah yang mengasuh Maryam. Cuma kata ulama, walaupun pendapat dua di sini, wala munafata bainal qaulain, tidak ada kontradiksi. Ini bisa dijamak, digabung, ya, bisa keduanya. Kebetulan yaitunya Maryam yatim, dan juga musim kemarau, hidup susah, penceklik pada waktu itu. Maka Nabi Zakaria mengasuh. Dalam hal ini, kenapa dengan Zakaria Allah kasih li sa'adat, ya, supaya Maryam menjadi bahagia. Dia bisa memetik ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Dia bisa mencontoh amal-amal yang soleh dari seorang Nabi Zakaria. Dan juga bahwasanya Zakaria atau Nabi Zakaria adalah, dalam satu pendapat, adalah suami dari Khola. Khola ini adalah bibi. Nah, tentu masih dalam kategori mahram atas barang menyebutkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir dan lain-lain. Tapi ada pendapat lain menyatakan bahwasanya Nabi Zakaria itu adalah suami saudara perempuannya Maryam. Ada dua pendapat, tapi nampaknya lebih cenderung di sini tentang bahwa kholanya, yaitunya suami bibinya. Dan dikatakan tawasuan, karena meluaskan. Maka atas ini beliau dalam asuhan kholanya, suami pada asuhan kholanya juga, yaitunya bibinya. Tetaplah dalam hadis sahih Rasulullah SAW memutuskan satu masalah tentang seorang yang bernama Imarah binti Hamzah, bahwa dia tinggal diasuh oleh
bibinya. Bibinya itu istri Ja'far bin Abi Thalib. Rasul berkata, al-khala bimanzilatil ummi. Bibi itu sama posisinya dengan ibu. Maka kita sanggal sama bibi kita, maka jangan juga durhaka kepada bibi kita. Lalu ayat selanjutnya nanti Allah akan menceritakan tentang siadah, ya, kemuliaan, ya, kepemimpinan Maryam dan rajinnya, ya, dalam beribadah. Nah, ini akan diceritakan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita bersama dan anak-anak kami. Tolong diringkas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.